Giovanna. Silakan Giovanna. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, Bapa yang sempurna, segala berkat, anugerah dan kehidupan yang masih kau limpahkan hingga pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami akan memulai pelajaran Firman Tuhan. Tuhan, kami boleh dengan Firman Tuhan, berikan hati dan pikiran Tuhan agar kami dapat menerima pelajaran yang telah kami pelajari Tuhan, dan buat guru yang mengajar kami Tuhan, berikanlah kesehatan, kesabaran, ketabahan dalam mengajar kami Tuhan, dan buat kedua orang tua kami di mana mereka berada Tuhan, dalam Tuhan berikan mereka kesehatan yang panjang dan berkati setiap langkah kehidupan mereka Tuhan. Dari buat dosa yang kami berbuat Tuhan, ampuni kami Tuhan, agar kami layak kepada kami dan layak kepada berbaca kebaikan. Ini adalah yang Tuhan, kita berdoa kami bersama. Thank you. Oke. Siapa yang mau hadir? Alex, Kevin, dan Anton. Di mana? Oke, di luar kelas. Oke. Nah, siapa yang ingat materi kita minggu yang lalu? Oke, tentang perusahaan dagang. Silakan Priska. Apa itu perusahaan dagang? Oke, perusahaan yang kegiatannya menjual barang jadi. Oke, siapa lagi yang ingat materi kita minggu lalu? Oke, Fani, silakan. Perusahaan dagang itu yang saya ketahui, kegiatan utamanya itu adalah untuk membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambahan terhadap produk. Iya, berarti dia menjual, ya, menyimpan. Dia membeli dulu, lalu disimpan, lalu dijual. Nah, siapa bisa sebutkan ciri-ciri dari perusahaan dagang? Dewi? Silakan, Priska. Ciri-cirinya adanya perhitungan laba rugi dan barang yang dijual sudah barang jadi. Oke, yang ada perhitungan laba rugi, lalu barang yang dijual jadi. Iya. Maka karena kalian sudah mengingat materi kita minggu yang lalu, maka kita akan lanjutkan tentang materi jurnal khusus. Oke? Maka jurnal khusus ini adalah jurnal yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, biasanya kalau kita warung-warung kecil itu tidak ada ya. Nah, warung-warung kecil itu tidak ada jurnal khususnya. Nah, maka apa yang akan dilakukan ketika kamu akan belajar tentang jurnal khusus ini? Kamu bisa menjelaskan pengertian jurnal khusus itu dengan lisan. Nah, lalu yang kedua, kamu nanti bisa memahami. Nah, apa saja sih jenis-jenis dari jurnal khusus itu sendiri secara tertulis. Lalu kamu juga bisa membedakan apa perbedaan dari jurnal khusus dan jurnal umum. Nah, itu dia ya. Jadi, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kenapa harus dibutuhkan jurnal khusus ini? Misalnya, nah, kalau kita di warung-warung belanja, pasti ada yang utang kan? Iya enggak? Ada yang utang. Ada nggak buku khusus catatannya? Kalau daftar utang-utang, ada nggak? Kenapa nggak asal-asalan aja dicatat? Biar apa? Biar nanti ketika penagihan itu gampang, ya kan? Nah, jadi gampang dia nanti menagihnya karena sudah ada khusus untuk mencatat bonbonnya, lalu berapa yang sudah dicicilnya. Oke? Nah, maka kita akan mulai membahas tentang jurnal khusus. Silakan buka PPT yang sudah Ibu bagikan di WA masing-masing. Ya. Oke, sudah nampak jurnal khususnya? Sudah. Nah, di situ kan ada indikator yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama
Jurnal khusus apa yang perlu dibutuhkan di situ? Jurnal apa saja? Apa? Pembelian, oke bisa. Penjualan, pengeluaran, dan penerimaan kas. Oke, berarti itu yang dibutuhkan
Iya kan? Nah, kamu kan nanti kalau misalnya beli nasi goreng dari apa? Stang OSISnya langsung bayar nggak? Bayar kan? Nah, maka kamu langsung bayar, maka OSIS itu langsung terima uang. Oke. Anju, contoh dari penerimaan kas seperti apa? Membayar uang kas katanya. Berarti Anju bayar uang kas kepada Giovanna. Berarti itu masuk ke mana Giovanna? Iya, penerimaan kas. Jadi teman-teman semua ya, udah pada ngerti ya. Nanti tinggal dikasih nama yang mana yang kurang. Nah, lalu bentuknya di situ sudah ada jurnal penerimaan kasnya itu sendiri. Nanti lihat bagian debit itu ada kas dan potongan penjualan, kredit, penjualan dan piutang dagang. Lalu ada akun sebab. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas. Oke. Kita masuk ke jurnal umum. Nah, ini kita udah pernah belajar kan? Jurnal umum. Nah, maka yang kelima itu adalah jurnal umum. Maka ini transaksi yang dimasukkan ke sini itu yang tidak dapat dimasukkan ke dalam jurnal khusus. Itu kata itu. Ya. Nah, karena kenapa perlu dilakukan pencatatan ke dalam jurnal khusus? Karena setiap hari transaksi banyak kan? Iya nggak? Transaksi banyak. Kalau dibuat ke jurnal umum kurang banyak kali kan? Jadi susah nanti mau pilah-pilah. Maka dilakukanlah ke jurnal khusus. Oke, kita akan lihat. Nah, pencatatan pada transaksi pembelian dan penjualan ini ada secara periodik dan ada secara perpetual. Nah, kalau dia pada sistem perpetual, pembelian dan penjualan barang dagang itu dicatat pada akun persediaan barang dagang, sehingga pergerakan barang dagangan selalu dicatat, baik yang tersedia untuk dijual maupun yang telah dijual. Itu dia kalau secara perpetual. Kalau dia sistem periodik, maka pada sistem ini pergerakan barang dagangan sepanjang periode akuntansi tidak dicatat. Nah, pada akhir periode perusahaan harus menghitung persediaan yang masih tersisa secara fisik untuk menentukan jumlah barang dagangan yang terjual dan tersisa. Makanya kita perlu melakukan jurnal ke penyesuaian mata Bapak Anju. Masih ingat teman-teman? Oke. Nah, kita lihat perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus. Ya. Nah, dari segi formatnya, jurnal umum itu terdiri dari tanggal, nama akun, keterangan, referensi, kolom debit dan kolom kredit. Nah, jadi dapat dikatakan juga hanya terdiri dari dua lajur dalam debit dan kredit. Nah, jurnal khusus itu apa? Iya, disesuaikan dengan kolom-kolom yang dibutuhkan untuk mencatat transaksi yang sejenis. Lalu yang kedua, data pendapatan juga terdiri dari banyak lajur tergantung dari transaksinya pada debit dan kredit. Iya, dapat dikatakan juga terdiri dari banyak lajur. Tadi kalau yang selama ini mau ajarin kan kalau jurnal umum kan dia langsung garis miring kan? Ya kan? Cuma debit dan kredit. Tadi kalau jurnal khusus banyak nggak kolom? Banyak. Nah, itu yang membedakan. Nanti kalau Calvio sama Jackson ada pertanyaan, ada yang ada. Lalu kita lihat dari segi pencatatannya. Seluruh transaksi dengan jenis yang berbeda dicatat dalam satu jurnal saja. Jurnal umum selama ini kan nggak ada yang disuruh kan? Bisa-bisa nggak ada, samakan aja semua. Nah, lalu kalau nanti di jurnal khusus, seluruh transaksi akan dicatat
Jadi kalau dia jurnal khusus itu ada 4. Kalau misalnya jurnal khususnya ada 4 kan, berarti ada 4 orang yang mempertanggungjawabkannya. Tapi kalau jurnal umum hanya 1. Benar. Lalu penggunanya, dari segi pengguna ya, jurnal umum itu digunakan oleh perusahaan kecil, sedangkan jurnal khusus itu adalah perusahaan yang jauh lebih besar. Oke? Peltio, Jetsen atau anak lainnya ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada. Oke. Ibu sudah bagikan LKPD. Nah, coba lihat LKPD-nya. Sudah nampak yang Ibu bagikan kemarin Jason Peltio di WA? Sudah nampak, Mas? Oke, coba lihat LKPD. Sudah? Nah, di situ ada 2 pertanyaan. Dari pemaparan ibu tadi, ya kan? Ada dari pemaparan ibu tadi. Nah, sekarang kamu akan berdiskusi dengan teman kamu. Ya, maka tetap aja seperti itu. Nah, nanti kamu berdiskusi ya, jangan tetap jaga jarak ya. Oke? Ada 4 satu kelompok. Berarti nanti Domi dengan Jariahman, Rizky dan si Andrew itu satu kelompok. Lalu Kelvin, Hanson dan Basilika itu satu kelompok. Lalu Dewi dengan Tina, lalu Pani dan Pana itu satu kelompok. Lalu Alex dengan Rizka dan Kalen satu kelompok. Jelas? Oke. Silakan diskusikan. Jawab di situ saja. Ibu kasih waktunya 10 menit. Oke. Tadi apa? Kevin, Romi dan anak selama bisa telat? Telat. Gimana? Tadi saya telat bangun. Telat bangun. Besok jangan lagi telat bangun loh. Kevin juga telat bangun. Langsung? Sama telat bangun. Gimana mau jadi apa orang hebat kalau sering-sering telat? Tapi nggak apa-apa. Besok jangan diulangi kembali. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Oke, Kevin. Kertasnya. Dina, orang ini udah dikasih? Di apa? WA sudah ada. Coba kalau yang belum dapat kertas, silakan dibawa ke saya. Iya, dikerjakan di situ. Sudah nampak? Biasa? Sudah. Coba diskusikan ya. Cek aja sama Peltio. Yang dari itu satu kelompok Peltio ya. Nah, pertanyaan pertama di situ analisislah mengapa perusahaan dagang perlu membuat jurnal khusus. Lalu yang kedua, jika dalam suatu perusahaan menjual bukan barang dagangan secara kredit, bagaimana perlakuan akuntansinya?
Misal ditanya ya,
biasanya mama beli cash atau tidak? Semuanya? Atau ada yang kredit? Ada yang kredit. Berarti itu adalah pembelian secara kredit kan? Berarti dia masuk jurnal khusus pembelian. Tapi kalau jurnal umum, semua kegiatan transaksi yang dilakukan setiap hari itu dimasukkan. Tapi kalau jurnal umum ya, kalau di jurnal khusus dia yang 4 tadi. Gitu. Misalnya, Jackson, mama bayar uang sekolah, itu transaksi juga enggak? Nah, itu masuk ke jurnal umum contohnya kan. Nah, tapi kalau ke jurnal khusus, dia kan enggak kan? Ada enggak pembayaran uang sekolah? Ada kaitannya ke toko kamu enggak? Enggak ada, berarti dia bukan. Oke, itulah makanya dimasukkan ke jurnal. Iya. Perusahaan enggak? Saya. Tadi pertanyaan teman kamu gini, pertanyaannya itu gini, kata Jason ya, mamanya kan punya toko, mama Jason itu punya toko. Nah, transaksi apa saja yang dicatat di jurnal umum, lalu apa saja yang dicatat di jurnal khusus gitu. Nah, siapa yang bisa jawab pertanyaan Jackson tadi? Nah, apakah semua transaksi yang dilakukan di toko mamanya ini itu dicatat di jurnal umum atau di jurnal khusus? Itulah pertanyaan si Jackson. Transaksi yang mana yang di jurnal khusus? Pembelian, penjualan, mangkas itu di jurnal khusus. Nah, kalau dia di jurnal umum, Kayak itu kalau jurnal umum kayak penghitungan pada akhir bulan aja gitu. itu jurnal umum. Nah, Medina, Kalau jurnal umum kayak semua yang dijualkan ditanya ikut biaya-biaya yang lain. biaya-biaya lain. Nah, kan mama Jason tadi kan punya toko. Nah, kan ditanya tadi, apakah semua itu dicatat di jurnal umum atau jurnal khusus gitu kan? Nah, kamu bilang kan biaya-biaya lain. Contoh biaya-biaya lain yang dicatat oleh mamanya Jason ini kira-kira mana? Misalnya kayak pembelian untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak termasuk untuk kebutuhan toko. Oh, yang tidak kebutuhan toko. Itu ya jurnal umum. Nah, kalau yang jurnal khususnya itu kegiatan Toko. Iya, benar. Nah, jadi yang dikatakan Jason tadi, nah, transaksi
transaksi di luar dari kegiatan toko itu dicatat di jurnal khusus, ya kan? Ya, semua kegiatan ya transaksi yang berkaitan dengan toko itu jurnal khusus. Tapi di luar dari kegiatan ya seperti katakan Dina, ya mantap ini Dina. Nah, Rizka juga mantap. Nah, maka apa yang dicatat ya ketika biasa kan namanya pasti beli kebutuhan sehari-hari. Maka itu akan dicatat di jurnal umum, benar-benar. Oke, mantap, good. Oke, ada lagi pertanyaan berkaitan dengan jurnal khusus ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nah, maka silakan perwakilan dari kelompok membacakan hasil diskusinya, karena waktu kita untuk membahas diskusi LKPD ini sudah selesai. Oke, silakan, Rizka. Baca soalnya lalu jawab. Yang pertama, analisislah mengapa perusahaan dagang perlu membuat jurnal khusus. Yaitu karena dengan adanya jurnal khusus kita bisa tahu pemasukan dan pengeluaran, potongan harga sampai retur barang pun juga harus dicatat. Nah, dengan adanya jurnal khusus ini juga dapat memudahkan pekerjaan kita dari segi yang pertama, kemudahan pencatatan secara sistematis. Nah, pengelompokan pencatatan transaksi dalam jurnal khusus membuat proses pembuatan laporan keuangan menjadi lebih sistematis. Yang kedua itu mempercepat proses data transaksi. Dengan adanya pengelompokan data, maka pemrosesan data di laporan keuangan bisa lebih cepat terjadi. Nah, dalam jurnal khusus juga hanya perlu mengelompokkan datanya satu kali saja berdasarkan jenis akunnya. Yang ketiga itu mempermudah proses pemostingan ke buku besar. Nah, tadi kan jurnal khusus itu diposting ke buku besar dilakukan secara berkala dan juga kolektif. Nah, itu juga dicatat setiap akhir bulan, setiap 2 minggu atau bahkan pun per minggu, dan itu dicatat menurut tanggalnya, maka akan memudahkan pempostingannya ke buku besar. Yang selanjutnya mengurangi resiko pengubahan data. Nah, karena jurnal khusus dibuat secara harian, maka akan mengurangi resiko pengubahan data dan penjualan oleh pihak tertentu dan memudahkan pemeriksaan secara berkala. Nah, yang kedua, jika dalam suatu perusahaan menjual bukan barang dagang secara kredit, bagaimana perlakuan akuntansinya? Nah, dalam suatu perusahaan hanya terdapat 2 barang, yaitu aset dan investor atau dagangan. Nah, bila perusahaan tersebut menjual bukan barang dagangan apalagi secara kredit, maka kemungkinan besar pelakuan akuntansinya seperti piutang pada debit, aset yaitu seperti mobil, motor, dan tanah itu pada kredit. Oke, terima kasih Priska. Kelompok 2 siapa? Ini? Kevin? Ansor? Anju? Oke, boleh. Siapa yang bisa apa? Ayo, Basilika, silakan. Apa yang ada itu jadi apa namanya? Nomor 1. Yang pertama, menentukan mengapa perusahaan dagang perlu membuat jurnal khusus. Jika suatu perusahaan mengetahui transaksi apa saja dan juga mengetahui berapa kas yang masuk dan kas yang keluar. Ya, terus nomor 2. Kedua, jika dalam suatu perusahaan menjual bukan barang dagang secara kredit, bagaimana perlakuan akuntansi? Berarti perusahaan tersebut menggunakan jenis jurnal pengeluaran kas dan juga jurnal penerimaan kas, di mana mereka melakukan transaksi secara tunai. Berarti perusahaan tersebut juga akan melakukan pencatatan ketika terjadi pembelian barang. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 2, kelompok 1, siapa yang bacakan? Oke, silakan lanjut. Soal yang pertama, analisis mengapa perusahaan dagang perlu membuat jurnal khusus.
Jurnal khusus diperlukan. Jurnal khusus di perusahaan dagang itu sangat penting. Dengan jurnal khusus kita bisa tahu pemasukan dan pengeluaran, potongan harga, hingga reker barang pun juga harus dicatat. Yang kedua, jika dalam suatu perusahaan menjual barang bukan dagangan secara kredit, bagaimana perlakuan akuntansinya? Di dalam suatu perusahaan hanya terdapat dua barang, yaitu aset dan inventory atau dagangan. Bila perusahaan tersebut menjual bukan barang dagangan, apalagi secara kredit, maka kemungkinan besar pelakukan akuntansinya piutang pada debit. Oke, terima kasih. Kelompok 3. Oke, silakan Gina. Pertama, mengapa perusahaan dagang perlu membuat jurnal khusus? Mengapa? Karena kalau hanya menggunakan jurnal umum, perusahaan akan kewalahan dalam mengidentifikasi jumlah dari transaksi sejenis seperti transaksi penjualan dan pembelian yang intensitasnya tinggi. Yang kedua, jika dalam suatu perusahaan menjual bukan barang dagangan secara kredit, bagaimana perlakuan akuntansinya? Dalam suatu perusahaan hanya terdapat dua barang, yaitu aset dan inventory dagangan. Bila perusahaan tersebut menjual bukan barang dagangan apalagi secara kredit, maka kemungkinan besar perlakuan akuntansinya piutang pada debit, aset atau mobil, motor, tanah dan lain-lain pada kredit. Oke, terima kasih. Nah, jadi jelas ya di situ, hampir sama semua jawabannya. Nah, jadi mengapa perusahaan dagang perlu membuat jurnal khusus? Biar ini memudahkan perusahaan untuk melakukan controlling, ya. Jadi nanti langsung apa? Pembagian tugasnya itu juga jelas. Jadi orang semua tadi kan udah Ibu katakan bahwa setiap jurnal khusus itu ada satu penanggung jawab, ya kan? Nah, dengan ada jurnal khusus ini tadi sama seperti yang kalian katakan, ini akan memudahkan pencatatan, lalu memudahkan untuk melihat transaksi apa aja yang terjadi, gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jika dalam suatu perusahaan menjual bukan barang dagangan secara kredit. Nah, tadi kan yang dijual semua di situ kan barang dagangan. Kalau tidak barang dagangan, maka dia akan dicatat sebagai piutang. Oke, itulah dia. Jadi ya, tepuk tangan untuk dulu semua kita. Nah, hampir semua anak-anak ibu ini aktif. Nah, oke. Maka ada lagi pertanyaan? Tidak ada lagi? Tidak ada. Oke. Maka ibu akan minta, atau siapa yang bisa menjelaskan apa itu jurnal khusus? Apa tadi jurnal khusus? Oke, Rizka, silakan. Khusus merupakan suatu proses data yang dilakukan secara harian, baik itu dari segi pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran. Oke, berarti tadi apa? Pencatatan secara khusus untuk 4 jurnal itu ya. Oke. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, siapa yang bisa menjelaskan jenis-jenis jurnal khusus? Oke, silakan Pani. Jenis-jenis jurnal khusus. Di dalam jurnal khusus itu ada jurnal pembelian, yaitu transaksi perdagangan yang secara kredit. Ya. Sedangkan jurnal pengeluaran kas yaitu secara tunai. Dan jurnal penjualan itu transaksi perdagangan secara kredit. Oke, kredit. Lalu Itu aja. itu aja. Oke. Nah, hal yang ketiga, siapa yang bisa menjelaskan perbedaan jurnal khusus dan jurnal umum? Perbedaan jurnal khusus dan jurnal umum. Tidak harus sesuai dengan yang dijelaskan tadi. Nah, boleh singkat padat yang mana aja kamu Bapak? Siapa? Oke, Alex.
jurnal khusus itu terdiri dari nama akun, kolom referensi kolom debit dan kolom kredit. Sedangkan kalau jurnal umum itu dia itu ada kolom-kolom tersendirinya. Nah, kalau jurnal khusus itu diposting ke buku besar setiap harinya, sedangkan jurnal umum itu diposting setiap seminggu sekali, 2 minggu ataupun setiap bulan. Oke, maka dapat kita simpulkan tadi seperti yang dikatakan teman-teman kamu. Nah, jurnal khusus itu adalah jurnal yang khusus mencatat transaksi-transaksi tertentu. Yang pertama itu adalah pembelian, ada jurnal penjualan, ada jurnal pengeluaran kas dan penerimaan kas. Lalu yang kedua, jenis-jenisnya tadi ada 5 kan? Nah, ada 5 tadi jenis-jenis itu 5 kenapa? Karena itu jurnal umum. Karena nggak semua transaksi yang dikatakan seperti Jason tadi ya, tidak semua transaksi itu dicatat di jurnal khusus. Makanya jurnal khusus itu ada 4 tadi. Pertama pembeliannya yang dilakukan secara apa? Kredit. Lalu penjualannya dilakukan secara kredit. Lalu ada penerimaan kas, ada pengeluaran kas. Lalu perbedaan jurnal khusus dan jurnal umum. Nah, kalau dari segi pencatatan, kalau khusus itu secara periodik ya, per 2 minggu atau per sebulan, ya kan? Kalau umum dia harian. Nah, semua transaksi dicatat di situ. Tapi kalau jurnal khusus tidak, hanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di perusahaan dagang itu sendiri, gitu kan? Nah, lalu kalau dia jurnal umum, kolomnya sedikit, ya kan? Kalau jurnal khusus itu banyak. Nah, lalu penanggung jawabnya kalau jurnal umum berapa orang? 1. Kalau jurnal khusus beberapa orang, sesuai banyaknya jurnal khusus yang dikeluarkan. Misalnya kan ada 4 tadi kan? Nah, itulah dia. Oke, mungkin sekianlah pembelajaran kita hari ini. Maka untuk tugas nanti Ibu kirimkan. Boleh kamu cross-check di link e-learning kita. Kan ada situ tugas atau ulangan kan? Harian. Nanti pulang sekolah kamu cek di situ latihan khusus ini. Atau nanti ada juga Ibu bagikan lewat WA. Jelas? Nah, maka untuk kegiatan pembelajaran kita selanjutnya, nah dari soal-soal yang kita sudah kerjakan, yang kamu kerjakan di rumah, kita akan bahas minggu depan. Nah, tadi kan Ibu tidak buat contohnya nih kan? Nah, maka kamu coba kamu kerjakan dulu. Nanti minggu depan kita akan bahas. Jelas? Oke. Maka pembelajaran kita sudah selesai. Maka kita akan tutup dengan doa yang dibawakan oleh Alex. Silakan Alex. Boleh. Mari kita bersatu dalam doa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kasih yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami sudah selesai melakukan pembelajaran kami. Tuhan, kami akan melanjutkan pelajaran kami selanjutnya. Tuhan, berkati pembelajaran ini dari awal sampai hingga akhirnya Tuhan. Semoga pelajaran ini dapat menjadi bekal kami Tuhan. Berkati guru-guru kami, berkati orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan, ampunilah segala dosa kami yang kami perbuat sengaja maupun tidak. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih yang Tuhan didik kami untuk pembelajaran kita hari ini. Oke. Sehat selalu. Salahnya yang di rumah. Tadi salahnya Bu Enda. Rusak tadi Bu, meledak. Amin Bu.
Udah nih, Bu. Udahnya.